Kembali lagi di channel Nadana CP. Ya, kali ini saya akan menerangkan tentang penyelesaian soal simulasi Monte Carlo. Nah, kita lanjut ya. Nah, simulasi Monte Carlo simulasi Monte Carlo yaitu teknik matematika yang memprediksi kemungkinan hasil dari peristiwa yang tidak pasti. Nah, yaitu program komputer menggunakan metode ini untuk menganalisis data masa lalu dan memprediksi berbagai hasil masa depannya berdasarkan pilihan tindakan. Misalnya, jika Anda memperkirakan penjualan produk baru pada bulan pertama, Anda dapat memberikan data penjualan historis Anda ke program simulasi Monte Carlo. Jadi, misal kalau penjualan data yang sekarang itu yang historisnya itu dapat dibuat datanya. Nah, terus programnya ini akan memberikan nilai penjualan yang berbeda berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi pasar umum, harga produk, dan anggaran iklan. Nah, langsung ke contoh aja ya. Contoh, sebuah toko retail menjual berbagai merek ban mobil. Nah, terdapat suatu merek tertentu yang mendominasi penjualan dari waktu ke waktu, misalnya merek A. Oleh karena persediaan ban A ini memerlukan biaya yang cukup besar, maka pemilik toko berkeinginan untuk mengontrol inventory ban A. Dengan kata lain, berapa rata-rata jumlah ban A yang perlu diselesaikan perharinya agar sesuai permintaan atau dapat memenuhi. Nah, historisnya ini penjualan ban A. Nah, selama 200 hari. Jadi permintaannya 0. Itu frekuensi ban A-nya harinya persediaannya itu 10. Nah, permintaan 1 persediaan 20, permintaan 2 40, permintaan 3 60, 4 40, 5 30. Nah, jumlahnya yaitu 200. Kita jawab ya. Nah, yang pertama. Nah, tadi kan ada permintaan sama frekuensi ban A. Nah, terus kita tambah jadi menentukan distribusi probabilitas dan probabilitas kumulatifnya. Itu menjualkan probabilitas sampai dengan setiap unit permintaan yang mungkin. Nah, untuk probabilitasnya itu dari 10 dibagi sama jumlah frekuensi. Jadi nyari probabilitas itu 10 frekuensi yang pertama, yang 0 itu dibagi sama jumlahnya frekuensi. Itu teman-teman. Dan seterusnya juga yang ke bawah, yang 20 dibagi 200, 0,10 gitu. Nah, terus nyari probabilitas kumulatifnya. Nah, untuk probabilitas kumulatifnya itu dari gini kan. Ini teman-teman. Ini kan 0,5 ya. 0,5. Nah, habis itu di sini juga 0,5. Jadi awal dulu. Nah, habis itu 0,5 ditambah 10 di sini. Nah, jadinya 0,15 kan. Nah, 0,15 ditambah 0,20 di sini tadi. Nah, jadi 0,35 di sini. Jadi gitu, teman-teman, nyari probabilitas kumulatifnya. Ditambah di berurutan untuk probabilitasnya. Dari probabilitasnya. Nah, yaitu terus dengan cara untuk menentukan distribusi probabilitas kumulatif sistem, yaitu jumlah permintaan dikali probabilitas. Jadi jumlah permintaannya, contohnya seperti yang pertama 0 dikali 0,05 kan, terus ditambah sama 1 dikali 0,10, 2 dikali 0,20, 3 dikali 0,30, 4 dikali 0,20, 5 dikali 0,15. Nah, itu dikali semua dan ditambah. Nah, diperoleh hasilnya yaitu 2,95. Nah, jadi secara teoritis permintaan ban A rata-rata adalah 2,95 per hari. Jadi seperti itu teman-teman. 2,95 ban per hari. Lanjut.
Lanjut ya. Nah, dengan mengetahui distribusi probabilitas kumulatif, kita dapat menentukan interval bilangan random acak sebagai patokan terhadap suatu situasi yang mungkin terjadi. Nah, kita bikin interval bilangan acak ya, bilangan acak aja nggak apa-apa. Jadi kayak aku aku mau pakai yang 01 sampai 05, 06 sampai 15. 5 bilangan acaknya 5. Panjang kelasnya 6 sampai 5. Ya. 0 sampai 01, 6 sampai 15, 16 sampai 35, berarti 5, 10, 15, 20, 25 itu tambah 5 nanti. Interval bilangan acak aja apa. Kita lanjut ya. Nah, ini ada soal nih teman-teman. Nah, jika kira-kira kondisi permintaan ban A untuk 10 hari permintaan gimana? Nah, kita pakai bilangan acak ya. Jadi misal bilang acaknya ada 52, 37, 92, 69, 98, 96, 33, 50, 88, 90 selama 10 hari. Selama 10 hari. Selama 10 hari, teman-teman. Sebentar, teman-teman. Nah, kita pakai bilangan acak ya gini. Jadi, nah kan tadi kita udah bikin interval kan, teman-teman. Nah, jadi interval ini interval bilangan acak ini kita nyari yang 52 itu di permintaan ban berapa gitu. Permintaan berapa gitu. 52 itu di permintaan ban berapa gitu. Berapa unit. Nah, misal nih nomor 1 52 kan. Nah, interval 52 dari ini kan 52 berarti 36 sampai 65. Dia di permintaan 3 kan teman-teman. Nah, jadi permintaan bannya ada 3 bilang acaknya. Nah, habis itu 37 juga ada di 3 kan teman-teman tadi. 37 di 3 kan. Nah, habis itu 82 ada di sini kan teman-teman, di ini kan. Nah, jadi permintaan unitnya ada 4. Nah, selanjutnya 98 itu permintaannya ada di 5 teman-teman. Nah, terus yang 33 nih. Yang 33 kira-kira di mana teman-teman? Nah, di 2 kan? Nah, di 2 ini. Jadi gitu teman-teman. Nah, untuk totalnya jadi 39 teman-teman. Terus rata-ratanya 3,9. Nah, analisis terhadap 10 hari simulasi menunjukkan bahwa permintaan ban rata-rata adalah 3,9 ban per hari. Nah, jadi menurut hasil simulasi, pemilik toko harus menyediakan ban mendekati angka 3,9 per hari. Cukup berbeda dengan hitungan rata-rata yang diharapkan 2,9 per hari. Hal ini disebabkan sedikit atau pendeknya waktu simulasi. Jika simulasi dilakukan ratusan hari, atau simulasi tersebut diulang ratusan bahkan ribuan kali, representasi hasil simulasi mungkin akan lebih baik karena analisisnya akan mendekati nilai ekspektasinya. Jadi kayak misal simulasi ini semakin sedikit atau pendeknya waktu simulasi jika simulasinya dilakukan setiap hari atau ratusan hari. Nah, mungkin analisisnya akan mendekati nilai ekspektasinya, yaitu permintaan banyak akan tinggi setiap hari itu, teman-teman. Nah, sekian dari saya. Kalau mau ada yang nanya di komen ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.